Jadi nanti kita bisa melakukan mitigasi sebelum ada insiden terjadi. Berarti kategorinya ini untuk preventif ya Pak? Betul, lebih ke arah untuk preventif atau biasa dibilang, ya mungkin terminologinya adalah kita two steps ahead before breach happen gitu. Jadi 2 langkah di depan sebelum ada insiden terjadi. Untuk menjawab pertanyaan tadi, mereka, oh saya aman. Ini loh Pak datanya. Jadi sebagai contoh 0 sampai 10, dari sisi keamanan kita aman di poinnya 8. Skala Jadi berapa gitu iya, ya skala Pak? 8. Jadi kita nggak cuma bilang aman tanpa memaparkan datanya. Iya. Halo Sobat Metro Data, selamat datang di episode terbaru Metro Data Podcast, tempat di mana kita membahas tren transformasi digital, perkembangan teknologi, dan juga solusi IT yang membentuk masa depan bisnis. Bersama saya, Margaret Silitonga. Nah Sobat Metro Data, banyak organisasi hari-hari ini tuh sudah investasi besar di cyber security ya. Jadi solusinya ada, tim ada, bahkan compliance juga sudah fulfill semuanya. Tapi faktanya, justru ketika semuanya itu sudah terpenuhi, serangan itu bisa tetap terjadi nih Sobat Metro Data, bahkan sekarang semakin canggih. Jadi mungkin kalau kita refleksikan gitu ya, mungkin pertanyaannya bukan apa kita sudah punya teknologinya, melainkan apakah kita benar-benar memahami resiko yang sedang kita hadapi. Nah, untuk membahas ini di episode kali ini, saya sudah bersama dengan dua narasumber yang luar biasa, yang sangat relevan di bidangnya. Langsung saja saya mau menyebutkan, di sini sudah ada Bapak Tommy Mulyadi, Country Manager Tenable Indonesia, dan Bapak Novan Tambunan, Security Engineer Tenable Indonesia. Halo Pak Tommy, Pak Novan, apa kabar Pak? Kabar baik, Margaret, apa kabar? Kabar baik Mbak Margaret, apa kabar? Luar biasa, kita mau menyapa dulu nih Sobat Metro Data, boleh Pak? Iya. Halo, Halo, Metro Data. Sobat Metro Data. Kami dari Tenable. Ya, oke. Pak, nah ini saya mau mulai aja langsung ya Pak dari satu data yang cukup menarik nih Pak. Jadi ada sebuah riset dari Global Risk Study 2025 ini menunjukkan bahwa 91% organisasi mengakui bahwa mengelola attack surface kini bukan lagi sekedar isu teknis tapi juga sebagai sebuah strategic business gitu ya Pak. Jadi banyak yang mungkin di sini Sobat Metro Data sudah pernah dengar atau sudah sering dengar istilah attack surface tapi mungkin belum benar-benar paham nih Pak. Apa sih sebenarnya attack surface ini secara menyeluruh? Nah, mau tanya nih mungkin dari Pak Tommy dulu. Kalau dari sisi konteks organisasi gitu Pak. Oke, mungkin saya mulai dengan pengalaman saya ya. Iya. Jadi beberapa tahun saya berkecimpung di dunia security, kalau saya boleh summary-kan ya, itu ada 3 komponen besar. Yang pertama adalah traffic masuk dari luar ke dalam. Itu biasanya customer kita sudah membentengi dengan solusi firewall. Ya. Kemudian setelah trafficnya bersih masuk, kemudian dia ada di tengah, customer kita membentengi dengan solusi-solusi seperti anti malware, antivirus, EDR dan lain-lain. Dan yang biasanya yang saya sebut benteng terakhir itu adalah dari sisi pengamanan di aset. Yang sayangnya beberapa customer kita itu lemah di titik itu. Nah, makanya disitulah Tenable mungkin hadir bisa. Oke. Ini kita akan lanjutkan lagi nanti tapi ditahan dulu Pak. Ini saya mau beralih dulu ke Pak Novan. Betul. Jadi ada satu data yang berbeda Pak ini ya. Jadi ada Global Cyber Security Outlook 2025 dari World Economic Forum. Apa mungkin Bapak sudah mendengar juga. Jadi di situ dinyatakan bahwa 42% organisasi tahun lalu itu mengalami serangan social engineering atau mungkin sering didengarnya social engineering attack gitu ya Pak. Dan bahkan uniknya angka ini diperkirakan akan terus meningkat. Begitu. Nah sebelum kita masuk lebih dalam nih, mungkin bisa dijelaskan dulu ya Pak ke Sobat Metro Data semua. Sebenarnya social engineering attack itu apa sih dan kenapa segitu efektifnya? Oke, jadi kalau kita bicara secara konsepnya dulu Mbak ya, jadi secara social engineering attack itu lebih ke arah teknik untuk memanipulasi psikologi manusia gitu Mbak. Tapi dengan era teknologi sekarang, ya teknik manipulasi ini juga berkembang gitu ya, baik itu ya multi channel gitu, bisa melalui pesan ya mungkin di mobile phone kita atau mungkin berupa email atau berupa ya mungkin kita sering dapat
telepon yang mungkin scamming gitu ya. Nah, sebenarnya itu adalah bagian dari salah satu ya teknik gitu ya, social engineering yang banyak digunakan. Apalagi kalau di era sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang makin pesat, makanya tadi semakin meningkat. Kenapa? Karena di era digital ini semua berbasis aplikasi gitu ya. Yang pertama dan yang kedua adalah kalau kita melihat secara targetnya, nah mereka pun juga memiliki potensi atau katakanlah attack surface-nya ya, mungkin tadi disampaikan Pak Tom, itu semakin besar gitu kan. Karena era sekarang mungkin kita bisa lihat gitu ya, semua orang pasti pegang handphone, pasti Iya. akses email gitu kan. Nah, sering kita dapat katakanlah, oh ini misalkan ada email untuk pengisian SPT 2026, misalnya seperti itu. Tapi ternyata setelah saya klik gitu ya, saya nggak tahu gitu karena mungkin meyakinkan gitu kan. Nah, ternyata mungkin dari situ saya mengklik sesuatu yang berbahaya gitu ya. Itu bisa menjadi link, nanti mungkin ada aplikasi third party yang mungkin ternyata itu adalah aplikasi yang berbahaya, atau saya diarahkan ke satu website palsu yang seolah-olah asli gitu ya. Tapi ternyata saya memberikan semua data-data diri saya, sehingga bisa digunakan oleh pihak yang melakukan social engineering tersebut. Kenapa ini efektif? Ya balik lagi gitu ya, karena dia tidak menyerang secara teknologi, tapi lebih ke arah psikologi manusia. Berarti dia ini tidak menyerang sistemnya gitu ya Pak? Justru Betul. diserang psikologinya ya? Betul, betul. Makanya kita sering, ya mungkin ada satu terminologi gitu ya, Iya. there is no patch for human stupidity gitu ya. Jadi seberapapun canggih teknologi yang Anda pakai gitu ya, tapi kalau kebodohannya adalah dari sisi manusia, nah itu menjadi celah yang paling gampang dieksploitasi, seperti itu. Kalau Pak Novan sendiri pernah mengalami nggak sih Pak? Ini kan Saya- memang mungkin relate ya ke ya, banyak betul. orang juga ya dalam Saya kerja sendiri sehari-hari. pernah mengalami gitu Mbak. Pernah juga? Pernah mengalami karena buru-buru ya, jadi faktor psikologinya karena saya buru-buru mau pesan tiket kapal gitu ya. Saya cuman googling, ternyata dari hasil website, nah dengan teknologi AI sekarang, orang bisa memanipulasi juga tuh. Jadi dia Iya, memberikan feeding yang banyak, sehingga pas saya lihat alamat dan nomor telepon si penyedia tiket kapal ini, itu adalah nomor handphone. Saya nggak pikir panjang, karena saya buru-buru gitu ya, mau tiket penyeberangan gitu ya. Saya WA, oh ternyata dia kasih data-data yang menyerupai asli, saya bayar, PDF-nya langsung dapat. Lalu pas saya cek, oh ternyata itu adalah ya, palsu. Itu karena alasan psikologi gitu ya, saya terburu-buru, takut tiketnya habis gitu kan. Ya, saya langsung klik, langsung WA, dan saya nggak lihat itu bahwa oh, kenapa saya pesannya lewat WhatsApp gitu, seperti itu, bukan That's by right. system. That's why tadi Bapak mention awareness ya, Yes, itu juga betul, poin Mbak. penting ya. Betul. Iya, iya. Oke. Nah, Pak mungkin saya beralih ke Pak Tommy nih. Boleh. Pak dari pengalaman Bapak Pak untuk market Indonesia gitu ya. Menurut Bapak, menurut pandangan Bapak, apakah organisasi-organisasi di Indonesia nih rata-rata memang sudah punya visibilitas penuh terhadap attack surface mereka, atau sebenarnya kebanyakan tuh banyak yang merasa bahwa sudah confident, karena sudah ada teknologi yang mengcover, jadi mereka sudah pede aja gitu, padahal mungkin belum benar-benar paham apa yang harusnya diprotek. Menurut pandangan Bapak gimana? Iya, betul. Jadi attack surface itu kalau dulu ya secara tradisional itu cuma terjadi di sisi IT. IT itu seperti server, terus workstation, ya. Kemudian berkembang lagi attack surface itu ke OT. OT itu seperti industrial, ya. Sebagai contoh mungkin dari bahan baku besi menjadi mobil, itu kan ada OT yang berjalan. Attack surface ada di situ juga. Kemudian yang terakhir itu dari sisi cloud. Ya, cloud itu juga sekarang kan jadi perkembangan yang luar biasa. Di situ kita perlu juga untuk memproteksi karena attack surface juga bisa masuk dari sisi cloud. Oke, berarti dari sisi cloud ya. Betul. Nah, oke tadi Pak Tommy sempat menyebutkan exposure management. Iya. Oke, nah mungkin kalau dikonkretkan sedikit kayak saya ke Pak Novan dulu ya Pak. Boleh. Kalau kita bandingkan dengan pendekatan security yang selama ini umum digunakan tuh reaktif, apa Pak istilahnya? Reaktif ya. Reaktif Dia gitu ya? bekerja setelah ada insiden terjadi. Iya, beda dengan yang satu lagi yang proaktif ya. Betul, Mbak. Nah, biasanya kan cenderungnya reaktif nih Pak. Betul. Nah, sebenarnya apa yang berubah ketika organisasi mulai bicara tentang exposure management, dan sebenarnya apa sih exposure management itu Pak? Oke, jadi saya jawab yang apa sihnya dulu gitu ya. Jadi biar ada sobat metodata paham dulu. Jadi kalau kita berbicara exposure management secara konsep adalah kita melakukan pendekatan secara proaktif gitu ya. Secara proaktif ini dengan fungsi apa? Dengan fungsi untuk memetakan gitu. Memetakan semua potensi risiko yang bisa terjadi dalam environment atau katakanlah aset digital di masing-masing organisasi di semua domain. Tadi Pak Tommy menyampaikan
Kalau kita berbicara potensi atau katakanlah celah keamanan gitu kan bisa beragam Pak ya, bisa dari perangkat IT, bisa perangkat server, bisa perangkat OT, atau mungkin dari environment cloud, atau bukan di era sekarang gitu ya, ada penggunaan tools-tools yang berbasis AI gitu ya. Nah ini semua menimbulkan ada potensi risiko gitu ya, jadi kita nggak pernah tahu masuknya dari mana, menyerang ke target mana, keluarnya pun dari environment mana. Nah dengan ada exposure management ini, sangat membantu organisasi gitu ya untuk bisa melakukan, pertama kita dapat dulu visibility-nya gitu ya. Jadi kan kita nggak bisa ngomongin masalah proteksi atau katakanlah mitigasi risiko sebelum kita tahu nih asetnya kita apa. Nah, dengan adanya exposure management ini yang pertama kita bisa mendapatkan visibility secara luas. Asetnya kita itu berupa apa saja, dalam domain kategori apa saja. Oh, katakanlah saya punya aplikasi web berapa banyak, perangkat server baik itu yang ada di on-premise atau katakanlah mungkin di environment cloud yang saya gunakan berapa banyak, perangkat OT saya berapa banyak, dan yang paling penting adalah masalah identity. Jadi identity apa sih yang dipakai dalam environment saya, dan bahkan korelasinya sampai penggunaan aplikasi yang lain, termasuk juga dengan AI. Nah, dari semua pemetaan ini baru kita petakan juga secara potensi risiko dan prioritasnya gitu, Pak. Jadi nanti kita bisa melakukan mitigasi sebelum ada insiden terjadi. Nah, saya sampaikan ini penting kenapa? Karena orang berbicara, Pak, ketika ada insiden IT kan saya udah punya teknologi lain nih. Misalkan saya punya perlindungan network, perlindungan endpoint gitu ya. Tapi itu fokus ketika setelah terjadi. Seperti kita minum obat gitu, Mbak. Nah, sedangkan yang proaktif ini sebelum terjadi, saya udah kasih tahu nih, oh ternyata Bapak punya potensi risiko kolesterolnya tinggi, atau katakanlah mungkin ada peradangan organ dalam. Dengan kondisi Bapak saat ini masih terlihat sehat, hanya terlihat sehat gitu ya. Nah, itulah perannya proaktif dan reaktif ini saling melengkapi gitu, Mbak. Nah, di Tenable kita tidak berkompetisi, kita tidak melakukan overlapping gitu ya dengan solusi yang ada, tapi bahkan kita mengkomplementasi gitu, Mbak. Jadi lebih ke arah menambah value dari posture security yang ada saat ini. Seperti itu. Berarti kategorinya ini untuk preventif ya, Pak? Betul, lebih ke arah untuk preventif, atau bisa dibilang ya mungkin terminologinya adalah kita two steps ahead before breach happen gitu. Jadi 2 langkah di depan sebelum ada insiden terjadi. Oke. Ini sebenarnya sih solusinya komprehensif ya, Pak. Betul. Nah, organisasi kan juga jadi lebih paham resiko serangan secara end to end. Tapi sebenarnya kalau kita bicara cara kerjanya, Pak, bagaimana Pak? Cara kerja exposure management. Oke, dari cara kerja sendiri gitu ya, mungkin cukup beragam gitu, Mbak. Jadi kita tidak bisa menyamakan untuk semua domain aset gitu ya. Jadi contoh gitu ya, untuk beberapa salah satu domain misalkan kita berbicara untuk assessment exposure management gitu ya. Di sisi mungkin environment IT gitu, perangkatnya bisa berupa apa saja, bisa berupa komputer, server, aplikasi, perangkat-perangkat network gitu ya, seperti firewall, router, switch, atau katakanlah perangkat teleponi, PABX gitu kan, atau mungkin perangkat-perangkat yang mungkin berbasis aplikasi, web, segala macam, itu kita bisa melakukan assessment secara baik itu agentless, agent based, maupun secara pasif agent gitu ya. Jadi, dan beberapa teknologi lain, misalkan untuk kita bisa melakukan untuk assessment di sisi environment cloud, nah itu kita bisa menggunakan juga agentless berbasis API gitu ya. Jadi kita bisa melakukan semua activity kita gitu ya untuk melakukan assessment ini, kita bisa deliver baik itu dalam mode yang non intrusif maupun yang ya kalau memang dibutuhkan gitu ya kita juga bisa menggunakan agent. Tapi kalau misalkan agent biasanya lebih ke arah ada effort yang lebih gitu ya, dan ada mungkin penggunaan performance yang sedikit meningkat di sisi targetnya. Jadi kalau bicara secara konsepnya kurang lebih seperti itu. Metode kita melakukan assessment cukup beragam, jadi bisa menyesuaikan di masing-masing kondisi organisasi yang ada seperti itu. Nah, Pak, kalau kita lihat kan sebenarnya organisasi sekarang ini sudah banyak pakai produk security ya, Pak. Betul. Tapi mungkin punya kesulitan juga buat dapetin gambaran resiko secara utuh. Betul. Yang tadi kita mention ya, Pak. Kalau menurut Pak Novan dalam konteks ini bagaimana sih, Pak, platform seperti Tenable ini membantu organisasi mengubah data teknis menjadi prioritas yang benar-benar bisa nantinya ditindaklanjuti oleh manajemen? Nah, betul Mbak. Jadi perbedaan mungkin ada terminologi juga ya di bawahnya exposure management itu ya mungkin teman-teman atau sobat metadata juga dan yang lainnya mungkin cukup familiar. Kita ada teknologi vulnerability assessment, lalu ada sedikit meningkat namanya vulnerability management, dan memang kalau secara kita bicara holistic view-nya atau dengan teknologi yang era sekarang kita berbicara exposure management. Nah, bagaimana kita bisa membantu gitu ya terkait dengan Pak temuannya kan banyak nih, findingnya katakanlah saya punya 1000 aset, temuannya ada mungkin puluhan ribu, sedangkan tim atau katakanlah manpower saya mungkin nggak sebanyak mungkin ya perusahaan besar gitu ya, cuma mungkin 3 orang, 5 orang tim IT security kita. Nah, dengan adanya
exposure management ini fungsi utama yang harus tercapai adalah kemampuan dia bisa melakukan pengukuran gitu, Pak. Pengukuran apa? Pengukuran yang pertama adalah faktor risikonya. Jadi faktor risiko itu berupa apa saja? Ya contoh gitu ya, tingkat katakanlah temuan yang atau katakanlah potensi risiko ini bisa dieksploitasi secara real atau tidak, faktornya dari mana gitu ya. Baru katakanlah mungkin dia mentargetkan ke industri apa, dan next-nya adalah kita bicara mengenai prioritas gitu ya. Jadi sebanyak apapun temuannya, ya mungkin kita nggak bisa mitigasi langsung dalam waktu yang cepat. Nah, exposure management salah satunya ada dari Tenable gitu ya. Nah, kita bisa memberikan prioritas yang lebih valid dan tingkat false positif yang sangat rendah. Kenapa bisa begitu? Karena balik lagi feeding data yang kita assess ini bisa bisa bersumber dari beberapa sumber. Jadi tidak semuanya harus dari Tenable gitu ya. Bahkan kita juga membuka gitu ya peluang untuk third party vendor bisa bekerja sama dengan kita. Sehingga katakanlah untuk hasil dari assessment yang dilakukan oleh Tenable di environment IT, OT, cloud, identity sampai ke AI, itu bahkan kita bisa combine dengan hasil result dari beberapa vendor yang lainnya. Sehingga secara prioritas kita bisa kasih tahu, oh meskipun temuannya ada yang kritikal itu adalah mungkin 100 atau 1000, tapi yang kalau kita berbicara prioritas short, medium term, long termnya, nah untuk short termnya Bapak perlu melakukan apa, medium termnya Bapak perlu melakukan apa. Nah ini yang sangat membantu untuk ya baik itu dari sisi manajemen IT maupun dari sisi orang security operation. Oke, menarik. Sebenarnya saya udah pengen banget tanya use case, tapi sebelum itu kita jangan ke situ dulu. Ini tadi kan kita ada bahas attack surface, exposure management, tadi yang Bapak sudah panjang lebar jelaskan ya. Dan tadi sudah mention juga AI. Ini kan salah satu faktor baru yang mempercepat segalanya, accelerate semua ya Pak AI ini. Dan banyak perusahaan mulai adopsi AI untuk produktivitas juga. Tapi seringkali adopsinya itu berjalan lebih cepat daripada memahami resikonya nih. Nah, kalau Pak Novan mungkin nanti bisa ditambahkan juga dari Pak Tommy, perspektif Anda Pak, di mana sih titik paling rentan ketika organisasi mulai menggunakan AI? Begitu. Oke, AI ya. Jadi AI juga sama gitu ya. Apalagi kita masyarakat Indonesia kan biasanya kan apa sih? FOMO gitu ya. Iya, Jadi FOMO. fear of missing out gitu. Bapak Jadi, FOMO nggak? ya, Bapak saya tipenya enggak FOMO sih Mbak, saya nggak FOMO. Jadi bahkan saya juga melimitasi. Jadi saya membatasi gitu. Ketika ada sesuatu yang baru, saya nggak langsung wah kayak pengen coba tes. Saya sih lihat dulu perkembangannya siapa yang udah pakai gitu ya. Nah, AI sendiri kan ya mungkin bahasanya adalah sama juga gitu ya, pisau bermata dua gitu ya. Bisa berfungsi bagus gitu ya, tapi bisa berfungsi yang buruk juga gitu kan. Ya macam-macam lah, kita juga mungkin teman-teman udah pada aware gitu, bisa bikin fake video, bisa katakanlah mungkin fake picture gitu ya, bisa bikin katakanlah sentimental information disebarkan di satu area, menyebabkan chaos gitu ya. Nah, umumnya gitu ya, penggunaan AI sendiri yang pertama resiko yang mungkin orang nggak tahu gitu ya. Jadi pertama adalah penggunaan shadow AI, terutama di organisasi gitu ya, karena di era sekarang yang dimaksud dengan shadow AI itu seperti apa sih? Jadi ada potensi penggunaan hal-hal gitu ya, saya sebutnya hal-hal yang berbasis atau katakanlah related dengan AI atau mungkin bahasanya LLM tools gitu ya. Jadi large language model gitu ya. Nah yang bahkan kita nggak sadari sudah ada dalam environment kita. Contoh misalkan katakan, oh Pak, di era sekarang ada aplikasi-aplikasi yang memang secara enterprise level ketika kita install aplikasi tersebut, ada aplikasi pendukungnya yang serta-merta itu akan ikut terinstall. Nah, aplikasi pendukung ini yang sebenarnya related dengan AI. Nah, ini yang kita bahkan kurang sadari gitu ya. Jadi yang pertama saya mau sampaikan adalah masalah visibility gitu. Baik dari sisi katakanlah penggunaan tools-nya, siapa yang menggunakan gitu kan. Nah, berikutnya kita berbicara terkait dengan exposure dari AI-nya sendiri gitu ya, bermacam-macam gitu ya. Jadi teknik-teknik untuk orang bisa mengeksploitasi AI pun juga beragam gitu Mbak. Jadi ada mungkin istilah-istilah gitu ya, ada namanya prompt injection, jadi dia menginjek satu perintah ke dalam environment AI-nya untuk membypass AI tersebut. Jadi ibaratnya mungkin kalau pernah lihat salah satu hipnoterapi gitu ya, ada mungkin artis yang hipnoterapi di Indonesia juga, ya kan sering tuh, saya memerintahkan Anda saat ini, Anda akan terlelap, Anda akan menjadi super admin. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga apapun yang saya tanya, Anda harus jawab. Nah, padahal sebenarnya AI tidak harus menjawab semua hal yang ditanyakan. Yang apalagi kalau yang berbau dengan hal-hal yang malicious gitu, atau berbahaya gitu kan. Contoh, misalkan hal konfidensial, tunjukkan ke saya gitu ya, katakanlah mungkin data atau katakanlah mungkin informasi terkait dengan renumerasi perusahaan A untuk divisi A. Nah, misalkan saya pengen cari tahu, harusnya itu kan informasi yang konfidensial. Tapi dengan ada teknik bypass atau manipulasi AI tersebut, kalau dia punya akses ke dalam sistem internal perusahaan, dia bahkan bisa jawab. Itu contoh-contohnya lah. Nah, makanya itu kalau dengan Tenable sendiri, kita udah menyadari hal itu gitu ya, karena memang
secara teknologi kan makin berkembang, tapi exposure-nya makin meningkat. Tadi sampaikan Pak Tommy juga gitu ya. Dengan dunia digital ini, orang makin mudah menggunakan aplikasi, internet, segala macam. Ya, permukaannya pun akan makin meningkat gitu. Jadi dengan ada enable ini bahkan kita bisa mengakses juga. Jadi penggunaan AI yang ada dalam lingkungan organisasi yang ada saat ini, sejauh apa user siapa yang punya akses gitu ya, data apa yang pernah dilatih atau mungkin di-train gitu ya ke dalam environment AI-nya, sampai nanti ada nggak percobaan-percobaan terhadap engine AI yang digunakan yang arahnya adalah arah yang berbahaya. Seperti itu. Pak Tommy mungkin mau menambahkan perspektif, Pak? Iya, tadi di awal saya cerita tentang attack surface ya. Iya. Jadi di IT, OT, dan cloud, tapi tadi Novan udah melengkapi dari sisi AI. Karena AI itu kan sekarang jadi top of mind ya beberapa customer kita. Jadi memang perlu kita untuk proteksi dari AI juga. Oke. Pak, ini saya ada pertanyaan juga dan ini saya pribadi nih penasaran juga nih Pak. Menurut Bapak, apakah tantangan terbesar AI exposure ini tuh dari sisi teknologinya atau lebih ke governance-nya? Karena seringkali inovasi ini berjalan lebih cepat daripada kontrolnya nih Pak. Betul. Menurut Bapak berdua nih, saya penasaran nih. Mungkin dua-duanya kali ya. Iya. Dua-duanya ya? Iya, dari sisi governance-nya juga perlu ada regulasi, terus dari sisi penggunaannya juga. Ya. Ya saya menambahkan Mungkin mungkin bahkan secara worldwide pun saya belum melihat gitu ya ada dokumen terkait dengan compliance atau mungkin kepatuhan gitu ya yang mengatur regulasi terkait dengan penggunaan AI saat ini. Saat ini ya, jadi bahasanya mungkin belum ada gitu kan. Sehingga makanya saya sampaikan tadi gitu ya, kadang-kadang kalau misalkan ada sesuatu yang lagi booming, ya kecenderungan manusia gitu, balik lagi psikologi gitu, oh semua pengen coba, semua pengen yang paling bisa yang paling pinter gitu ya, pengen yang terlihat paling jago menggunakannya gitu kan. Nah memang itu salah satu tantangan di sisi penggunaan AI gitu ya, terlebih lagi apabila AI tersebut, AI engine tersebut bahkan belum punya ya dari solusinya sendiri gitu ya, belum punya fasilitas untuk melakukan kontrol gitu ya terhadap penggunaan terhadap AI tersebut. Nah itulah nanti yang Tenable bisa membantu, salah satunya ya dengan adanya hasil dari assessment terkait dengan penggunaan AI yang digunakan oleh organisasi, kita bisa memberikan potensi risikonya apa saja. Dari situ kita bisa mengatur gitu ya, baik mungkin bahasanya adalah governance, risk, and compliance-nya. Iya. Jadi dari hasil assessment ini kita punya data. Jadi based on data kita bisa berikan gitu ya mitigasi atau katakanlah mungkin recommendation-nya gitu ya. Apa sih yang perlu dilakukan, apa yang perlu dibatasi, dataset apa saja yang mungkin boleh di-upload dan tidak boleh di-upload, kurang lebih seperti itu. Dan next-nya adalah ya dengan adanya governance ini yang mengatur katakanlah penggunaan AI ke depannya lebih lebih aman gitu Mbak, lebih aman, lebih secure, orang nggak serta-merta ketika tolong summary dokumen ini, tolong ada saya upload 2 dokumen, bandingkan mana yang paling baik. Ternyata setelah dibandingkan dia kirim dokumennya mungkin ke third party. Nah, itu kan data-data sifatnya adalah konfidensial kan. Itu pun nanti kita bisa lihat gitu baik dari konfigurasi AI yang ada tersebut, apakah dia memperbolehkan sharing ke dunia luar atau hanya internal company saja, itu pun nanti kita bisa kasih arahan seperti itu, Mbak. Analogi sederhananya kayak medical check-up ya, Pak? Ya, betul. Jadi kalau exposure management secara umumnya bahkan gitu ya, kita seperti ya analoginya adalah kalau di dunia medis seperti medical check-up gitu ya. Jadi kalau misalkan saya, Pak Tommy dan Mbak Margaret gitu ya, mungkin saat ini masih terlihat sehat gitu. Tapi mungkin saya gitu ya, mungkin tadi hasil tes gula darah gitu, kolesterol tinggi, ada mungkin asam urat tinggi, mungkin Pak Tommy ada yang lainnya gitu kan, meskipun terlihat sehat gitu ya. Jadi sebelum kita berdua sakit, ya dengan exposure management ini, saya udah punya solusi nih yang memberitahu saya secara proaktif, Pak, Bapak ada potensi risiko, kalau ini Bapak tidak mitigasi, mungkin dalam 2 bulan ke depan, 3 mungkin resikonya apa aja gitu. Bapak akan jatuh sakit, sakitnya adalah ABC seperti itu. Oke, menarik sekali ya. Nah, selain data tadi yang saya sempat sebutkan di awal nih Pak, artikel yang tadi saya sempat mention itu juga menyebutkan bahwa 76,5% perusahaan di Asia Pasifik itu tidak yakin mereka mampu bisa mendeteksi serangan dengan AI. Nah, kalau dari sisi Tenable nih saya penasaran juga ya, gimana sih peran AI dalam platform exposure management, Pak? Oke, jadi yang pertama gitu ya, jadi peran AI dalam kemampuan exposure management Tenable yang pertama gitu ya, untuk di internal kita, jadi AI pun kita gunakan gitu ya. Jadi setelah kita memetakan semua potensi risiko atau mungkin bahasa realnya adalah finding-nya gitu ya, jadi findings di semua aset. Nah,
finding ini kita summary-kan juga selain berdasarkan dari mungkin summary dari threat intel-nya kita, dari mungkin tim R&D, summary yang kita lakukan juga menggunakan teknologi AI. Jadi secara cepat kita bisa memberitahu gitu ya bahwa kepada pengguna Tenable gitu ya, ada potensi risiko apa saja, lalu terimpact kepada aset-aset mana saja, dan masing-masing aset ini memiliki nilai kritikalitas seberapa banyak gitu ya, dan sampai nanti ke arah mitigasinya gitu ya, atau katakanlah rekomendasi yang perlu dilakukan untuk mengeliminasi faktor-faktor risiko tersebut. Nah, itu yang pertama untuk internal. Lalu untuk yang assessment terkait dengan AI, nah di Tenable pun juga disampaikan sebelumnya gitu ya, memang secara engine AI, baik itu yang katakanlah mungkin agent based ataupun yang non agent based gitu ya, itu sudah sangat banyak gitu kan. Nah, di kita pun sudah saat ini gitu ya, kita memiliki supportability, jadi untuk kemampuan mendukung gitu ya, untuk bisa melakukan assessment terkait dengan teknologi AI yang digunakan ini sudah cukup banyak, Mbak. Jadi memang dan akan berkembang terus. Ya mungkin cukup banyak lah gitu ya, ada beberapa atau mungkin 3 atau 4 yang cukup common yang digunakan. Nah, teknologi kita yang kita gunakan umumnya gitu ya, secara metode yang sampaikan di awal tadi, kita menggunakan agentless metode yang agentless. Jadi pendekatannya kita menggunakan API untuk bisa mengcompanion, jadi menemani gitu ya, menemani penggunaan AI tersebut. Jadi semua activity atau katakanlah semua kegiatan gitu ya yang dilakukan menggunakan AI tersebut, kita bisa dapat visibility-nya, baik dari sisi mungkin penggunanya siapa, pengguna yang paling aktif siapa, prompt atau katakanlah pertanyaan apa saja yang paling banyak ditanyakan, dataset apa saja yang pernah di-train atau dilatih ke engine AI-nya kita, sampai ke konfigurasi atau katakanlah mungkin ke arah untuk kalau misalkan ada misconfiguration dari engine AI yang digunakan, seperti itu. Itu tadi penjelasan dari Pak Novan ya. Nah, tentunya sobat Metro Data semua di sini pasti penasaran dengan yang namanya use case yang dari tadi saya juga mau tanya nih. Kita udah ngobrolin fitur lah, exposure management lah, AI lah gitu ya. Nah, sekarang kalau dari sisi use case. Tenable ini kan pemimpin di worldwide device vulnerability and exposure management menurut IDC. Betul ya, Pak? Dan sudah pasti punya banyak success story. Bapak mau share nggak? Nah, makanya ini Mbak Margaret, mungkin saya share ke Sobat Metro Data juga ya. Biasanya tuh di lapangan timbul satu pertanyaan yang umum yang ditanyakan ke tim IT security. Jadi biasanya C-level ya atau board of director menanyakan ke tim security, kita nih secara institusi aman atau enggak gitu ya. Itu akan pertanyaan yang bisa dijawab dan tentunya dengan data gitu ya. Nah, untuk customer kita, saya ambil contoh di institusi pemerintah ya. Jadi mereka itu salah satu pengguna Tenable juga. Mereka itu menggunakan hampir semua line produknya Tenable. Jadi mereka itu mengkorelasi temuan vulnerabilities di IT dengan temuan vulnerabilities di cloud, dan tadi yang Novan udah paparkan vulnerabilities di AI, dan mereka itu perlu visibility. Jadi mengkorelasi antara temuan tersebut dan mengolahnya, dan data itu dipaparkan nanti ke tim atau board of director. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, mereka, oh saya aman, ini loh Pak datanya. Jadi sebagai contoh 0 sampai 10, dari sisi keamanan kita aman di poinnya 8. Jadi skala berapa gitu iya, ya, skala Pak? 8. Jadi kita nggak cuma bilang aman tanpa memaparkan datanya. Itu dari customer kita yang government ya. Terus ada juga saya share pengalaman kita di salah satu telco. Jadi perangkat-perangkatnya itu mereka banyak, tapi mereka nggak punya visibility. Jadi perangkat yang jumlahnya ribuan, visibility-nya server ini, server A, server B, vulnerabilities-nya apa aja, mereka nggak ada temuan. Jadi sulit menjawab ke manajemen seberapa aman mereka. Mungkin dari 2 use case itu kita bisa bawa ke Sobat Metro Data kalau misalnya nanti pergi ke kunjungan ke customer ya. Ya, saya rasa 2 use case itu yang common terjadi, Mbak Margaret. Jadi bantu provide data, jadi Betul. semuanya bisa terukur nih skala resikonya. Betul. Iya. Begitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Tommy Terima dan Pak kasih, Novan Mbak untuk Margaret. Terima kasih, Mbak. penjelasannya Sama-sama. tadi luar Sama-sama. biasa sekali. Iya. Nah, Sobat Metro Data, diskusi ini menunjukkan satu hal, bahwa kompleksitas akan terus
berkembang, bertambah, cloud juga berkembang terus, AI digunakan dan sistem semakin connected. Nah, pertanyaannya sekarang bukan lagi soal punya solusi atau tidak sih, tapi apa kita benar-benar memahami apa sih yang saat ini sedang kita kelola. Nah, di tengah percepatan digital, yang paling membantu kita mengambil keputusan adalah gambaran resiko yang jelas dan terukur. Oke, saya Margaret. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Sobat Metro Data. Terima Terima kasih kasih, Sobat Sobat Metrodata. Metrodata. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Mbak Margareta. Makasih, Pak Mbak. Novan.